Panggilan ini sedang direkam. Oke, oke. Oke, jadi yang pertama itu ada overview untuk sistem ekskresi. Jadi eh, sesuai dengan yang kita semua tahu bahwa setiap hewan, termasuk manusia, itu mengalami metabolisme yang hasil dari metabolisme itu selain energi juga ada namanya zat sisa. Nah, zat sisa ini dia itu sebenarnya tidak diperlukan oleh tubuh dan kalau dalam konsentrasi tinggi itu bersifat toksik atau racun. Nah, jadi evolusi itu membuat bahwa kita membuat adanya sistem ekskresi yang dia itu berfungsi untuk mengelola dan membuang zat sisa tersebut. Dan juga air itu juga termasuk salah satu yang dibuang karena kalau kelebihan air dalam tubuh itu kan nggak bagus juga ya. Oke, selanjutnya organ ekskresi yang pertama itu adalah kulit. Jadi kulit itu fungsinya dalam ekskresi itu adalah untuk mengekskresikan kelebihan garam dalam bentuk keringat. Nah, keringat itu juga dapat berfungsi sebagai termoregulasi atau ketika kita misalkan contohnya lagi analoginya itu kita lagi olahraga maka kita akan mengeluarkan keringat. Nah, fungsi keringat dalam olahraga itu apa? Jadi keringat itu untuk mengeluarkan panas yang panas tubuh yang berlebih itu untuk disalurkan keluar ke lingkungan atau nama lainnya itu termoregulasi. Nah, keringat itu diekskresikan oleh ada dua jenis kelenjar keringat, yaitu ada eccrine sweat gland sama ada apocrine sweat gland. Nah, yang pertama itu ada kelenjar eccrine. Nah, kelenjar eccrine ini adalah kelenjar yang dia itu tersebar di seluruh permukaan kulit dan dia itu terkumpul banyak ada di wajah, telapak tangan dan juga ada di telapak kaki. Nah, jadi di eccrine itu ada dua bagian ya. Ada yang dia itu ada yang berbentuk coil atau yang kayak karet kalau dia itu dilipat-lipat menjadi kayak bola gitu, sama ada duktusnya atau salurannya yang nanti bakal membawa keringat ini ke luar dari kulit, dari dalam kulit. Nah, jadi uh, apa namanya kelenjar ini itu terhubung dengan yang namanya itu ada arteri sama vena. Jadi kelenjar ini itu bisa ngambil garam dari yang namanya itu arteri. Jadi kalau misalkan dia ini beregulasi apa? Dia itu juga memasukkan air sama garam dan juga ada urea. Nah, asal dari yang namanya itu keringat itu dari di bagian yang secretory coil, di mana ada sesuai dari gambar yang ada di kanan itu ada sel-selnya, yaitu mengsekresikan ion Na sama ion Cl sama air ke lumen dari secretory coil. Nah, nanti keringat itu bakal dibawa keluar ke permukaan kulit melalui dari dermal duct. Nah, tapi ternyata ada info yang terbaru dari komunitas penelitian bahwa ternyata itu di bagian dermal duct itu sebagian garam itu direabsorpsi kembali, tapi reabsorpsi kembali ini itu tidak sebanyak dan tidak sesering seperti yang ada di ginjal. Oke, selanjutnya itu ada kelenjar apokrin. Nah, kelenjar apokrin ini sebenarnya itu dia itu beda sama kelenjar ekrin itu dia bedanya cuman ada nambahin lemak pada keringatnya itu larutan keringatnya. Dan apokrin ini biasanya itu muncul setelah pubertas ya. Dan dia itu posisinya ada di ketiak sama organ kelamin. Dan
seperti yang kita tahu itu kalau keringat yang dikeluarin dari kelenjar apokrin ini, dia itu nggak ada, maksudnya dia itu nggak langsung ke saluran ke permukaan kulit, tapi dia itu lewat dari folikel rambut. Dan nanti itu dia bakal bercampur sama minyak atau sebum dari sebaceous gland. Nah, karena di dalam keringat yang dikeluarin kelenjar apokrin itu ada lemak. Nah, kita kan itu setiap manusia itu permukaan kulitnya itu pasti dilapisi dengan berbagai bakteri-bakteri ya. Nah, jadi karena ada lemak ini, jadi bakteri-bakteri yang ada di permukaan kulit itu memakai lemak ini sebagai sumber energi. Nah, karena dari hasil metabolisme lemak itu jadi menghasilkan odor atau bau. Oke, lanjut. Organ yang kedua itu ada paru-paru. Jadi paru-paru ini dia itu mengekskresikan CO2 sama uap air. Nah, CO2 ini itu kan dari hasil metabolisme sel-sel dan jaringan dari tubuh manusia. Sedangkan uap air itu dia itu kan ada lapisan lembab yang ada di saluran pernapasan itu terbawa oleh hembusan udara dari dalam paru-paru sendiri. Jadi makanya kenapa yang keluar dari sistem pernapasan kita itu ada uap air juga. Oke, lanjut. Terus ada organ yang ketiga yaitu ada hati. Nah, hati itu dia memecah zat-zat yang berbahaya dalam darah. Dan dia itu mengeluarkan produk sampingannya itu bisa melalui bentuk empudu atau ke saluran atau ke darah. Nah, terus gimana caranya itu? Jadi ada yang pertama itu melalui dari empedu, yaitu jadi ada hati itu memecah racun, vitamin, obat-obatan, dan hormon steroid. Nah, dari zat-zat ini yang dipecah ini nanti bakal masuk ke empedu dan nanti empedu itu bakal dialirin lewat usus halus dan nanti keluar bersama dengan tinja. Oke, yang lewat darah itu ada hati juga memecah zat-zat yang ada memecah racun yang ada di darah. Nanti produk sampingnya akan dipecah dan diedarkan ke darah kembali dan nanti dia bakal keluar bersama urin melalui ginjal. Oke, ini hati juga ada namanya sintesis urea. Nah, sebenarnya makhluk hidup itu bisa membuang dalam bentuk 3 ya. Bisa urea, bisa dalam bentuk urea, amonia, kalau enggak asam urat. Nah, kalau manusia itu sendiri itu kalau manusia itu termasuk dalam yang zat sisanya itu urea. Nah, jadi itu gambarnya ada di kanan bahwa CO2, karbon dioksida dan amonia dia itu bakal bereaksi menjadi karbomoil fosfat dibantu dengan karbomoil fosfat sintetase 1, lalu nanti bakal diubah ke sitrulin, terus bersiklus nanti dia itu akan menghasilkan urea sama ornitin. Nah, nanti bahan baku CO2 sama NH4 plusnya itu bakal bereaksi lagi menjadi karbomoil fosfat, nanti digabung dengan ornitin dan selanjutnya. Jadi reaksi secara seluruhnya itu ada amonia ditambah karbon dioksida menghasilkan urea sama ornitin. Sama air. San, kalau Halo? asam urat tuh apa, San? Asam urat itu contohnya itu dia lebih ke kalau nggak salah itu kayak zat
zat sisa dari asam amino dan protein yang kayak di suku burung-burungan, Aves. Jadi dia itu kayak ya gitu sih. Ada berarti apa-apa? Jadi ada hewan yang ngebuangnya itu dalam bentuk amonia, kalau enggak ada ya dalam bentuk asam urat, kalau enggak dalam bentuk urea. Gitu Nah, sih. San, tapi itu berarti beda sama ini. Ezra juga nanya, asam urat tuh bukan penyakit di bapak-bapak ya? Sebentar. Aku lupa sih namanya, tapi kalau nggak salah ada urat-uratnya gitu. Oke. Urotelik apa sih? Urotelik. Ya deh. Ada jadi ada 3 klasifikasinya itu ada amonotelik, ureotelik sama urikotelik. Oke, tapi lanjut dulu sebentar. Siap. Oke. Nah, sebagai juga kita tahu kalau hati itu juga memecah etanol atau alkohol. Jadi misalkan ada etanol gitu ya, dia itu bakal dipecah oleh hati menjadi asetaldehida yang nanti bakal diubah ke asetil-CoA yang nanti bisa masuk ke mitokondria untuk apa sih namanya respirasi seluler aerobik. Oke, terus kita lanjut ke ginjal. Oke, ginjal itu adalah salah satu organ ekskresi yang dia itu berfungsi untuk mengatur keseimbangan elektrolit tubuh, dan hal ini juga dibantu nanti sama hormon dan juga penyerapan air oleh usus besar. Nah, jadi kalau dalam sistem renal atau sistem renal itu organ yang terlibat ada ginjal, ada ureter, kantung kemih, sama uretra. Oke, jadi untuk ginjalnya sendiri itu dia itu ada dua lapisan lah ya. Ada lapisan korteks, satu lapisan yang paling luar, sama ada lapisan medula yang dalam gitu. Nah, di ginjal itu unit fungsional untuk pembentukan urin itu namanya nefron. Nah, nefron itu dibagi jadi 2 jenisnya, ada yang cortical nefron dan juga juxtamedullary nefron. Nah, kenapa dibilang cortical nefron? Karena dia itu bagian-bagiannya itu di korteks gitu loh. Banyakan di korteks bagian-bagiannya kayak glomerulus, tubulus distal sama tubulus proximalnya itu di korteks, dan juga ciri-ciri dari cortical nefron itu lengkung Henle-nya itu pendek gitu. Jadi cuman sampai medula yang paling sisi luarnya. Sedangkan juxtamedullary nefron itu dia itu lebih panjang handle-nya, lengkung handle-nya. Jadi dia itu sampai medula paling dalam. Tapi San, ada lanjut dulu. nggak apa-apa. Oke, Zack nanya kalau konsumsi kreatin bukannya akan mempengaruhi sistem kerja ginjal. Kreatin ya. Dia kan sebenarnya kreatin itu kan jadinya sumber energinya otot ya kalau nggak salah ya. Sebentar. Tapi kayaknya mempengaruhi sih. Tapi kalau nggak salah dia itu dibuang juga atau enggak ya? Oke deh, nanti aku cari. Sebentar ya. Oke. Tapi aku lanjut lagi ya. Jadi kan aku udah sebutin ada 2 jenis nefron ya. Tapi intinya itu dia itu penyusun dari kedua jenis nefron ini sama aja sih. Ada glomerulus, capsula Bowman, tubulus proximal, lengkung Henle, terus ada
tubulus distal sama tubulus collectivus. Oke, jadi lanjut lagi. Jadi di sebentar deh. Aku jelasin dulu bagian-bagiannya. Oke, jadi glomerulus itu sebenarnya itu kapiler darah aja sih. Tapi dia itu dilapisi oleh sel-sel yang dia itu bisa kayak jadi buka tutup gitu untuk menyesuaikan masuk atau yang masuk ke kapsula Bowman-nya seberapa banyak gitu sih. Terus kapsula Bowman itu kayak ada ruangan ya di dekat glomerulus itu ya. Ya ruangan atau yang mengkapsulasi glomerulus. Nah, terus ada tubulus proksimal, dia itu biasanya berfungsi dalam fungsi reabsorpsi. Terus ada lengkung Henle yang dia itu di situ pemekatan dan juga ada proses lain-lain. Terus ada tubulus distal, di situ juga untuk penambahan zat-zat sisa, sama tubulus collectivus itu untuk mengumpulkan hasil dari proses-proses yang di nefron itu menjadi satu dan nanti bakal ke bagian ini renal pelvis. Terus nanti disalurkan ke kantung kemih. Oke, jadi untuk di nefron itu ada 3 proses secara umum ya. Ada filtrasi yang dia itu filtrasi darah oleh glomerulus. Lalu ada reabsorpsi, yaitu pengambilan kembali zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Dan proses ini dilakukan oleh tubulus proksimal. Lalu ada tahap yang ketiga itu ada augmentasi atau sekresi, yaitu penambahan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh di bagian nefron tubulus distal. Oke, filtrasi. Jadi filtrasi itu intinya itu darah masuk dari pembuluh darah afferent, terus nanti bakal masuk ke glomerulus itu masuk ke glomerulus yang dia itu bentuknya kapiler, tapi dia itu di bagian luar dari kapilernya itu dilapisi sel yang dilapisi oleh sel yang namanya podosit. Nah, terus nanti setelah disaring gitu, nanti darahnya bakal keluar lewat arteriol efferent. Nah, jadi sebenarnya itu nggak semua zat-zat yang ada, nggak semua sel atau molekul-molekul atau zat yang ada di darah itu bisa masuk ke ruang kapsula Bowman. Nah, kenapa? Karena ternyata kayak saringan juga ya. Karena filtrasi ini kan mirip saringan ya. Jadi yang masuk itu hanya yang berukuran kecil. Nah, yang paling besar itu bisa masuk kalau nggak salah glukosa masih bisa. Sama asam amino kecil. Jadi protein-protein darah kayak fibrinogen gitu-gitu lain-lain itu nggak bisa masuk ke kapsula Bowman. Nah, karena sebenarnya kenapa bisa dia itu berpindah dari dalam arteriol kapiler ke kapsula Bowman itu karena ada pori-pori, lubang lah, pori-pori yang ada di pembuluh darah, pembuluh kapilernya sendiri. Oke, lanjut. Oke, jadi reabsorpsi dia itu terjadinya di tubulus proksimal dan yang diambil lagi itu asam amino sama glukosa. Sana sebagian air sama ion juga diambil kembali. Nah, caranya itu kan ada dia itu sebenarnya tubulus proksimal itu bentuknya kayak pipa lah ya, tabung. Terus dilapisi satu lapis sel. Nah, sel ini itu bisa
mengambil kembali zat-zat yang masih diperlukan gitu nih. Tapi proses ini hanya ada di proksimal sih. Nah, jadi zat-zat yang ada di zat-zat filtrat hasil tahap filtrasi tadi, beberapa bakal diambil baik secara pasif kayak air itu transfer pasif, terus juga glukosa sama asam amino itu transport aktif. Terus nanti asam amino, air, ion sama glukosa itu bakal ditransfer lagi ke plasma darah. Jadi sebenarnya itu dia keluar masuk gitu sih zatnya. Oke. San, kalau aktif berarti pakai ATP. energi ya? ATP. Oke. Siap. Oke. Terus ada tahap yang terakhir, augmentasi atau sekresi. Jadi tahap ini itu adalah penambahan zat yang tidak dibutuhkan. Contohnya itu yang dimasukin itu adalah ion K+ sama ion H+. Nah, dalam bagian ini sendiri itu reabsorpsi air itu bisa diatur jumlahnya oleh hormon yang namanya ADH. Nanti aku jelasin, ada di slide selanjutnya. Oke, jadi hasil dari filtrasi glomerulus itu namanya urin primer, yang dia itu bukan urin sebenarnya, tapi dia itu masih mengandung glukosa dan asam amino. Terus setelah diambil kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh proximal tubule, dia itu menjadi urin sekunder. Terus nanti bakal ditambah-tambahin lagi oleh tubulus distal, dan nanti akan menjadi urin yang sebenarnya yang dia itu airnya udah sedikit sih, tapi tergantung juga dengan kondisi tubuh manusia. Jadi misalkan kita minum banyak air, artinya air dalam tubuh itu kelebihan. Jadi urin yang dikeluarkan oleh tubuh itu bakal bervolume banyak dan juga dia itu encer lah, tidak pekat. Nah, sedangkan sebaliknya kalau kita itu minum airnya dikit, maka urin yang dikeluarin oleh tubuh itu bakal pekat ya, airnya dikit. Terus ini hormon ADH tadi yang mengatur reabsorpsi air. Nah, nama lain ADH itu vasopresin, yang dia itu dikeluarin oleh sel-sel sel neurosekretoris dari hipotalamus. Nah, jadi hormon ADH atau nama panjangnya itu antidiuretic hormone adalah hormon yang meningkatkan reabsorpsi air baik pada tubulus contortus distal atau pada tubulus collectivus, dan juga dia membantu untuk mengatur tekanan darah. Nah, ketika tubuh kita itu kekurangan air, pasti tekanan darah itu bakal menurun, karena plasma darah itu kan banyak kan air ya. Kalau air plasma darah itu menurun atau volume air yang ada di plasma darah itu menurun, itu bakal reseptor yang ada di jantung dia itu bakal ngirimin sinyal ke neuron di hipotalamus untuk mengeluarkan hormon vasopresin dan juga membuat kita itu merasa haus dan ingin minum air gitu. Dan juga ada di hipotalamus itu juga ternyata ada reseptor kekurangan air juga.
Nah, karena kombinasi dari sinyal ini ya, jadi hypothalamic neurons itu bakal ngeluarin hormon ADH atau vasopressin dan juga membuat kita itu merasa haus. Nah, hormon vasopressin ini bakal menarget tubulus distal atau tubulus collectivus atau bisa dua-duanya. Nah, nanti vasopressin ini bakal berikatan dengan sel-sel yang ada di yang ada di tubulus distal ataupun tubulus collectivus, dan dia itu bakal menstimulasi selnya itu untuk mereabsorpsi air. Nah, air yang direabsorpsi oleh sel tadi itu bakal di osmosis masuk ke sel, terus nanti air itu bakal disalurin lagi ke pembuluh darah. Nah, juga yang dari rasa haus itu, kalau kita minum air pasti volume darah itu volume plasma darah itu bakal normal kembali, dan tekanan tekanan darah juga akan normal kembali. Jadi karena udah normal kembali, berarti stimulus untuk pengeluaran vasopressin sama rasa haus tadi itu udah nggak ada. Terus udah kembali ke normal. Terus ada namanya RAAS yang kepanjangannya itu renin-angiotensin aldosteron system, yaitu adalah sistem yang mengatur kadar ion Na+ dalam darah dan juga mengatur tekanan darah juga secara tidak langsung. Nah, jadi ada nama bagian namanya itu juxtaglomerular apparatus, yang dia itu dekat glomerulus sesuai dengan gambar yang ada di kanan. Itu yang dilingkarin itu sama garis putus-putus itu adalah aparatus juxtaglomerular. Nah, yang mendeteksi kekurangan Na+ itu ada namanya makula densa kelompok sel ya. Dia itu mendeteksi rendahnya ion Na+. Nah, hal ini memicu sel granular yang ada di afferent arteriole afferent untuk mensekresikan renin. Yang dia itu sesuai di gambar ini, dia itu renin bakal mengubah angiotensinogen dari hati menjadi angiotensin 1. Nah, nanti angiotensin 1 itu bakal diubah ke angiotensin 2 oleh ACE atau angiotensin converting enzyme dari paru-paru. Nah, angiotensin 2 ini bakal dia itu bakal bisa langsung beraksi dan langsung memicu penyerapan Na+, atau dia bisa ke korteks adrenal dan diubah menjadi aldosteron, yang nanti aldosteron itu bakal ke kidney lagi atau ke ginjal dan memicu reabsorpsi Na+ di tubulus ginjal. Nah, Na+-nya diambil. Nah, karena sesuai dengan prinsip perpindahan zat dan zat, kalau hipertonis dan hipotonis ya, kalau Na+ dari diambil, maka air juga ikut karena konsep dari osmosis. Nah, alhasil yang awalnya ditujukan untuk menarik Na+ saja, itu air juga ikut. Nah, alhasil menjadi normal lagi kadar Na+-nya. Oke, lanjut. Ini ada hemodialisis ketika hemodialisis itu ketika ginjalnya itu sudah rusak lah. Jadi perlu adanya untuk penyaringan darah, untuk membersihkan darah. Nah, jadi dari gambar itu
ada jarum ya. Jarum ditusukkan ke tangan ya, ke pembuluh darah. Nah, jadi darah itu bakal dikeluarin melalui pembuluh darah, terus nanti bakal dicuci lah istilahnya, bakal zat-zat kotornya, zat-zat toksiknya itu apa yang mau dibuang kayak urea dan lain-lain itu bakal diambil. Nah, ini yang pakai centrifugal machine itu bukan atau beda lagi? Enggak sih, beda lagi. Ini kayak itu loh, apa namanya? Cuci darah sih yang paling dekat lah. Oke. Oke, nah ini juga apa namanya? Tekanan darah itu selalu dimonitor ya biar tetap lah. Terus ada yang namanya heparin ya, heparin pump. Yaitu kenapa harus ada biar di pipa yang mengaliri darah di luar tubuh itu biar darahnya itu nggak membeku loh. Karena kalau membeku itu pasti jadi tersumbat, terus darahnya nggak bisa mengalir. Nah, terus ada dializer itu kalau nggak salah itu dia itu buat kayak pembersih darahnya. Oke, lanjut. Ini ada peritoneal dialisis, yaitu konsep apa ya, perpindahan zat juga. Jadi ada cairan ya. Cairan yang dimasukkan ke rongga peritoneal, yaitu rongga perut sih. Ya, dimasukin cairan. Nah, terus jadi kan di dekat peritoneal itu ada pembuluh darah. Nah, karena pembuluh darah sama cairan yang dialisat ini kan dimasukin. Nanti dari darah itu bakal berpindah zat-zat ke dialisatnya, dialisat peritoneal. Nah, setelah itu cairan yang ada di dalam rongga peritoneal itu bakal diambil kembali terus dimasukin ke kantung yang khusus untuk dialisat yang kotor. Konsepnya itu ini sih, perpindahan zat itu ada di gambar yang kanan. Jadi ada zat sisa, dia itu bakal melewati semi permeable membran. Kenapa harus semi permeable? Karena biar zatnya bisa berpindah. Oke, lanjut ada kolon, yaitu kenapa kolon juga masuk ekskresi ya? Sebenarnya selain dia itu juga untuk apa ya, membuang tinja atau feses, dia itu juga mengatur itu toxic metals, atau dia itu misalkan jadi di usus besar itu banyak mikrobiota bakteri gitu. Jadi dia itu mikrobiota yang ada di usus usus besar itu akan mengatur logam beracun. Dia itu bakal diambil sama mikrobiotanya, terus nanti bakal digunakan untuk metabolismenya. Nah, jadi kalau logam beracun nanti bakal di metabolisme juga. Sesuai sama gambar yang di kanan. Oke, terima kasih. Itu aja sih. Oke, mantap, San. Kira-kira kamu ada soal gitu nggak, San? Waduh. Soal ya. Sebentar. Kuisnya Buyus dong. Buyus nggak ngasih. Bentar gue Kuis fokus. Buyus. Sebentar. yang Indra kah atau diskresi ya? Ekskresi. Mungkin boleh, San, bahas beberapa pertanyaan dari LKPD. Oke, sebentar aku buka dulu. Siap.
Bagaimana, San? Yang dari PPT aja nggak sih? Dari PPT WIS ada sih sebentar. Boleh, boleh. Oke, ini soalnya Buyus. Jadi post exam satu, apa yang dimaksud dengan ekskresi? Jadi ekskresi itu sesuai sama tadi PPT aku, bahwa ekskresi itu adalah sistem yang dia itu untuk mengelola dan membuang zat sisa hasil dari metabolisme tubuh. Nah, apa signifikansinya? Karena kalau nggak ada sistem ekskresi ini, tubuh karena biasanya itu kayak kalau menumpuk itu kan nggak bagus ya, apalagi zat sisa dari metabolisme sama dari aktivitas-aktivitas tubuh itu kan nggak bagus kalau menumpuk di tubuh, jadi harus dikeluarin. Oke, jelaskan fungsi ekskresi hati. Jadi hati itu dia itu berfungsi untuk memecah racun, obat-obatan, hormon steroid, sama iya itu sih. Sama juga kalau sel darah yang udah tua dia juga akan dipecah oleh hati. Nah, setelah dipecah itu dia hasil sisa dari perombakan itu nanti dia bakal dialirin antara melalui empedu, terus dikeluarin melalui usus besar, kalau enggak bisa melalui urin ke ginjal. Nah, juga ada juga yang namanya itu urea ya, buatan hati, dari hati. Urea itu sesuai tadi PPT aku itu, dia itu dari amonia sama CO2, terus diubah menjadi urea sama air. Sama alkohol, etanol, dia itu dipecah ya. Ya, dipecah terus menjadi asetil CoA untuk aerob ya, respirasi seluler. Terus apa saja fungsi ekskresi utama dari usus besar? Nah, usus besar itu kan tadi ada untuk mengeluarkan feses atau dan juga dia itu reabsorpsi air, sama juga untuk itu logam beracun ya. Logam beracun itu ada mikrobiota ususnya, nanti dia bakal memetabolisme menggunakan logam berat tadi, logam yang beracun. Terus sebutkan organ-organ pada sistem saluran kemih. Itu tadi ada ginjal ada dua, ada satu pasang kanan dan kiri. Terus ada ureter, itu juga masing-masing ginjal ada satu. Terus kantung kemih satu, sama uretra. Nah, ya. Terus jelaskan dalam bentuk apa limbah dari tubuh manusia dikeluarkan. Bentuk-bentuknya ya. Kalau limbah yang dikeluarkan dari tubuh manusia itu, kalau dari kulit itu misalkan kelebihan garam gitu, garam lah, sama air ya, sama juga ada urea ya. Dan ureanya itu kan tadi urea diproduksi dari hati, berarti urea melalui darah bakal ke kelenjar keringat. Terus ada paru-paru mengeluarkan CO2 dari hasil aktivitas tubuh, metabolisme tubuh. Terus kalau ginjal itu
mengatur keseimbangan ionik sama keseimbangan ionik sama elektrolit. Dan juga bisa untuk kalau kelebihan air bisa dikeluarin dari ginjal. Terus hati itu membentuk urea untuk sama juga dia merombak zat-zat toksik kayak obat-obat, hormon steroid dan lain-lain. Terus kalau sama usus besar itu juga untuk merombak logam beracun. Terus berikan satu contoh mengapa membuang kelebihan air dalam tubuh itu penting. Kayak kenapa kita nggak boleh kenapa nggak boleh tubuh kita itu kelebihan air. Nah, sesuatu yang kelebihan itu tidak bagus untuk tubuh, apalagi kalau kekurangan. Nah, jadi kalau misalkan kita contohnya misalkan ada seseorang yang minum kebanyakan air gitu, jadi melebihi rujukan normal, misalkan lebih dari 2 liter gitu. Nah, air itu bakal nanti mengganggu keseimbangan dari ion dan elektrolit tubuh gitu. Jadi gak bagus gitu sih. Iya. Terus apa yang menyebabkan tinja berwarna coklat? Mengapa zat tersebut diproduksi? Oke. Jadi ini berkaitan sama perombakan sel darah merah yang sudah tua oleh hati. Jadi dari jadi ada sel darah merah yang sudah tua terus dirombak sama hati. Nah, itu kan ada gugus hem ya yang ada di hemoglobin. Nah, setelah dipecah nanti dia itu bakal ada jadi namanya ada biliverdin sama urobilin kalau nggak salah. Nanti dia itu bisa langsung ke urin, makanya ke urin. Kalau nggak ke usus. Nah, nanti ususnya usus besar sih. Terus nanti bakal keluar. Makanya kenapa urin itu bisa berwarna, itu karena ada hasil rombakan dari sel darah merah, dan juga kenapa tinja bisa berwarna coklat. Oke. Oke guys, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Atau mungkin bisa diskusi gitu ya. Sampai jam 2 kira-kira. Atau San, mungkin kamu ada soal lain? Soal Wesen. Enggak ada kayaknya sih. Enggak ada soal Wesen. Gimana guys? Bu Yus gak ngasih soal latihan ya? Iya sih. Yang tadi itu pertanyaan yang apa? Yang amonia. Yang jenis zat sisa protein yang dikeluarin dari tubuh Iya, hewan itu yang ada asam urat ya. itu ya. Ya, itu urik asid ya. Urik Asam asid. urik, asam ureat maksudnya. Ya, jadi sebenarnya ada 3 jenis ya. Jadi ada dalam kelompok hewan itu ada yang dia itu mengeluarkan dalam bentuk urik asid atau namanya organismenya itu uricotelic organism, sama ada yang mengeluarkan dalam bentuk urea atau ureotelic organism, sama ada yang mengeluarkan dalam bentuk amonia atau ammonotelic organism. Nah, tapi itu sih sesuai dengan hewannya sendiri sama sistemnya juga sih.
Tapi berarti nggak di manusia, San? Enggak, kalau manusia urea. Oke. Kalau yang terkait kreatin tadi gimana, San? Oh, itu ada yang mau nanya, San. Silakan, Jasmine. Oke, Jasmine. Halo Isan, aku mau tanya. Tadi Halo. kamu ngejelasin soal kelompok hewan yang mengeluarkan urinnya, ada yang asin, mengeluarkan urea, sama yang amonia. Benar atau enggak? Benar nggak tadi sesuai sama yang kamu jelasin enggak? Oh, yang terakhir tadi ya? Iya. Yang Itu terakhir tadi. jenis-jenis hewannya apa aja ya? Maksudnya kayak contoh hewannya apa aja? Oke. Thank Jadi you. yang amonotelic itu ini dulu deh. Asam yang urea itu contohnya itu dari kita sendiri ya. Kalau yang mengeluarkan urea. Terus ada kalau amonia itu yang mengeluarkan itu kayaknya itu apa namanya? Kayak bintang laut ya. Terus ada ikan, terus ada protozoa, amfibi sama krustasea dan lain-lain. Terus yang satu lagi itu ya, uric acid itu di burung, ular sama ya reptil sih, itu sih. Oke, thank you Isan. Oke. Oh ya, San. Itu terus kalau yang Aves itu dia ekskresinya dengan cara apa, melalui apa? Dia ekspresinya juga sama gak sih? Sebentar. Sama. Mirip sih harusnya. Ada pertanyaan lagi? Untuk aku aman sih, San. Masalahnya nggak ada soal lagi sih. Iya. Mungkin kamu ada soal apa ya? Nggak tahu sih. Iya sih, jarang San, ya. aku mau tanya. Iya. Kamu kalau misalnya belajar buat biologi itu kan pasti dari PPT, tapi kan mungkin dari PPT itu informasinya nggak semuanya dijelasin. Itu kira-kira belajarnya dari mana ya? Campbell sama Sherwood. Oke. Kalau Campbell itu kalau nggak salah bab 40-an 40 ke bawah ya, 38-an atau berapa lah, sekitar segitu. Kalau Sherwood itu bab 14 sama 15. Thank you, San. Oke. Oke, udah nggak ada yang mau nanya lagi, guys. Apakah cukup? Sebentar, yang kreatin itu, bentar. Oh iya, belum ya itu ya? Yang kreatin. Siap. Ditunggu. Apakah kreatin mempengaruhi?
Sebenarnya kreatin itu nggak mengganggu kerja ginjal sih, karena kan kreatin itu juga digunakan di otot ya sebagai sumber energi ya. Tapi kalau dosis tinggi mungkin ya sih. Oh ya, San, tapi aku sebenarnya masih agak belum paham kenapa mungkin gimana ya? Kenapa kalau misal kayak terlalu banyak protein gitu malah bisa ngebuat kerja ginjal berlebihan? Karena dia harus filtrasi itu ya. Gimana, San? Enggak sih, seharusnya enggak sih. Tapi pas itu kayak kalau kata Buis, kalau misal kita kalau makan banyak protein tapi kita nggak buat kayak bodybuilding dan semacamnya gitu, itu ya bisa itu bisa. Karena proteinnya kan nggak dipakai gitu kan. Iya, jadinya terlalu ginjalnya terlalu kerjanya harus lebih banyak gitu ya. Iya. Oke, paham. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi, guys. Oke, San, sepertinya boleh ditutup. Oke, karena udah nggak ada yang mau nanya lagi, aku akhiri dulu ya sesi sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, San. Terima kasih banyak, San.